Asalnya daripada ahli gereja, jadi kita memangnya dihina dan dibenci lah, dan saya dikecam sebagai seorang penderhaka ataupun pengkhianat Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syuhada Maisara Johanis Abdullah. Ini adalah nama Islam saya, dan nama asal saya adalah Mariana Elias Maria Johanis. Saya berasal daripada Papar, Sabah, dan dilahirkan dalam keluarga Kristen. Dan saya masa kecil saya hingga saya dewasa, saya memang aktif di dalam gereja Katolik di kampung saya di Papar. Dan selepas saya berkawin dalam tahun 1983, saya teruskan juga berkhidmat di gereja, dan saya telah bertugas di gereja, tugasan dalam gereja sebagai ahli, sebagai pengurusi Liga Wanita di kawasan, dan juga penyelaras Liga Wanita di dalam 3 kawasan. Dalam hikmat saya, dalam tugasan saya sebagai Liga Wanita, pengurusi Liga Wanita, banyak yang telah saya lalui lah, terutama sekali dalam dakwah Kristen. Sememangnya dalam Kristen itu, masa Kristen itu, wanita boleh memimpin dalam apa jua doa, boleh juga melakukan doa kematian dan sebagainya, kecuali tugas padri lah yang menikahkan orang di gereja. Itu bukan tugas kami. 3 hari bulan Desember tuh tahun 2010, saya telah syahadah bersama dengan suami di sebuah masjid di Kota Kinabalu, dan yang mensyahadakan saya adalah seorang mufti negeri Sabah. Memang saya amat bersyukur sangat apabila saya beralih kepada agama Islam ini, sebab apa yang saya nampak di situ ialah banyak perbezaan dia dari segi segala-galanya, terutama sekali dalam kehidupan kita, yaitu membantu kehidupan kita. Tetapi memangnya sebagai seorang mu'alaf yang baru dalam Islam ini, memang banyak cobaan dan dugaan yang harus kita harumilah, sama sekali dari keluarga, tantangan keluarga, cacian, hinaan dari orang sekeliling, dan apalagi kalau kita ini asalnya daripada ahli gereja, jadi kita memangnya dihina dan dibenci lah, dan saya dikecam sebagai seorang penderhaka ataupun pengkhianat Yesus. Saya memilih Islam sebab banyak kelebihan dalam Islam. Itu apa yang saya katakan tadi, ialah cara kehidupan. Dia akan membantu kita, pikiran kita, akhlak kita. Masa lalu itu memang banyak yang kita buat, banyak yang kita lakukan daripada melakukan sedekahkah, melakukan kebajikankah, tapi kita tidak pernah merasai ketenangan diri. Tapi apabila saya dalam Islam, saya terus melakukan hal-hal apa yang saya lakukan di gereja sebelumnya, yaitu melakukan kebajikan. Dan saya dapati apabila kita dalam Islam, kita melakukan segala-galanya dalam kebajikan itu, yaitu membantu orang yang perlu bantuan kita, terutama sekali di mu'alaf ini. Kita merasai sesuatu nikmat, merasai sesuatu keindahan dalam diri kita, dan juga kita dapat mempelajari juga, seolah-olah penderitaan di luar sana itu akan memberi satu pengajaran dalam diri kita, meyakinkan hati kita bahwa Allah itu akan sentiasa bersama orang-orang yang
sentiasa memberikan bantuan kepada orang dan sabar menghadapi segala cobaan dan dugaan. Kemanisan dalam Islam ini sememangnya banyak. Kalau diperkatakan memang banyak yang saya lalui lah apabila saya menjadi Islam ini. Terutama sekali apabila kita dapat membantu sesama, yaitu mu'alaf-mu'alaf yang perlu kita bantu, yang sangat memerlukan bantuan sama kita. Dan saya melihat banyak mu'alaf-mu'alaf yang menderita di sana, dan kebanyakan mereka masalah keluarga, itu bercerai-berai, ditinggalkan oleh suami dengan mempunyai anak yang ramai. Jadi macam mana kita membantu pada mereka? Jadi seharusnya kita lah yang akan sentiasa memberikan sokongan dan semangat pada mereka. Dan macam mana kita memberikan semangat pada mereka? Semestinya kita akan menjemput mereka untuk mendapatkan ilmu dulu lah di kelas kebajikan. Kami kan ada kelas kebajikan, jemput mereka ke kelas kebajikan untuk belajar agama. Sebab tanpa ilmu agama, memang rasa seorang mu'alaf itu akan kosong. Seperti saya juga yang pernah saya rasain, perlu juga ada sokongan daripada beberapa pihak, teman dan kawan-kawan yang ada di luar sana. Kalau tanpa bantuan mereka, kehidupan mu'alaf itu akan senang berbalik kepada asalnya. Itu kemanisan daripada kita menjemput, membantu mu'alaf. Tapi apa yang yang kemanisan yang paling saya rasai ialah yang saya tidak dapat lupakan sehingga sekarang ialah saya mensyahadakan seorang ibu saya, di mana ibu saya ini seorang pendendam, pembenci dan pemarah, dan apalagi dia memang tidak suka Islam. Dan apabila saya masuk Islam memang dia langsung tidak suka, tapi apa yang saya buat adalah saya sabar dan pada suatu ketika dia sakit dan saya jaga dia sehinggalah dia tidak dapat lagi bangun apa semua. Jadi di saat itulah saya telah mengatakan dia untuk mengikuti saya, bukan apa, tapi saya mau dia supaya dia diselamatkan. Saya tidak mau dia menderita dalam keadaan yang begitu, yang maksud saya yang keadaan dia yang tidak bersih, yang seorang pemarah, pembenci apa sebab saya tahu Islam ini bila kita syahadah, segala dosa kita akan jatuh dan kita akan bersih dan kita akan menjadi seorang yang seputih-putihnya. Jadi itu yang saya mau sama ibu saya. Jadi setiap dalam sepanjang semasa dia sakit itu selama setahun, saya lah yang menjaga dia di hospital maupun di rumah. Dan saya tidak berhenti untuk berdoa dengan dia, menyebut nama dia sebanyak 3 kali supaya dia mendapat hidayah untuk memeluk Islam. Jadi alhamdulillah pada 23 hari bulan Agustus 2018 saya telah mensyahadakan ibu saya, sebab dia sudah mengakui yang dia akan mengikuti saya. Jadi itu di hadapan adik-adik saya dia mengakui itu, dan di hadapan seorang anti saya yang beragama Kristen, di mana anti saya sendiri yang bertanya kepada dia sama ada dia mengikuti saya pada saat itu atau tidak. Jadi ibu saya mengatakan dia akan mengikuti saya. Jadi saat itulah saya mensyahadakan dia. Dan selepas saya mensyahadakan ibu saya pada 28 hari bulan 8 2018, ibu saya telah menghembus nafas di dalam pelukan saya sendiri. Jadi itulah kemanisan yang sangat-sangat saya tidak lupalah dalam kehidupan saya. Cabaran dalam Islam ini sememangnya bila kita menjadi seorang pendakwa, banyak cabaran kita dari segi kepahaman di antara suami istri. Suamilah kalau suami itu tidak paham dalam kerja kita, dan kedua lagi cabaran itu apabila seseorang itu akan berbalik kepada dia punya agama asal. Sebab ini pun pengalaman saya juga, sebab ini salah seorang dari keluarga saya yang sakit, sudah lama sakit dan tidak pernah diziarahi.
Dan satu masa dia meninggal dan keluarga Kristen dia menuntut dan dia akan dikebumikan di tempat pekuburan Kristen sendiri. Tapi apabila saya mengetahui bahwa dia adalah seorang Islam, saya telah berusaha untuk merebut kembali mayat itu, dan mayat itu sudah dikafankan dengan cara Kristen lah, dimasukkan dalam coffin dan sudah berada di tempat yang besok dia akan dilakukan pengkebumian. Jadi alhamdulillah dengan kerja polis dan juga dengan Jahin, pihak agama Islam di Kota Kinabalu tuh, jadi mayat itu dapat kami rebutkan, dan mayat itu juga diangkat pada malam itu dan dibawa ke Masjid Negeri dan dimandikan di situ dan dikuburkan di kawasan Kota Kinabalu lah. Harapan saya kepada semua masyarakat di luar sana supaya sentiasalah membantu dan juga sentiasa memberilah sokongan kepada pihak kami, terutama sekali pihak Hidayah Center. Saya juga di pihak Hidayah Center dan juga telah mohonlah untuk bersama-sama dengan kami untuk membantu. Kalaupun tidak dapat membantu kami untuk turun ke Padang, tapi bantulah kami dari segi keuangan untuk meringankan ataupun menambahkan kami punya dana untuk membantu orang-orang yang memerlukan di luar sana. Wow, 遇到了正确的路。 Saya sudah jumpa jalan yang betul. Nakita pelayahan ku di Abasi. 我已经真正，我已经到我真正的路了。玩到最後嘅路。 Bali na Kandin. Ik heb mijn weg gevonden. Nekemumuy ako no, ranan di Totulit. Nahanap ko ng aking daan.